Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tansurullah yansurkum. Jika kalian membela agama Allah, Allah akan menolong. Nah, ini janji. Ujar Tuhan, bila ikam menolong membela agama Allah, ikam kutolong. Kenyataannya Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang membela agama Allah mati-matian, mati disuduk orang. Maka ditolong Allah. Kenapa mati disuduk orang? Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang mati-matian berjuang bersama Rasulullah menegakkan Islam, mati disembelih orang. Mata mazbuha, mati disembelih. Apabila Allah menolong, kalau disembelih orang kayak apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang habis-habisan membela agama Allah, mata maktula, mati terbunuh. Nah, di mana letaknya pertolongan Allah yang menjanjikan bila ikam menolong agama, ikam kutolong? Di mana andaknya? Nah, supaya kita jangan ragu-ragu dengan janji Allah itu. Karena kalau kita ragu-ragu akan merusak apa-apa yang ada di dalam hati kita. Nah, para ulama berbagai macam memberikan jawaban. Di antaranya, Sayyidina Umar itu mati dibunuh, Utsman bin Affan mati dibunuh, Sayyidina Ali mati dibunuh. Itu hanya adalah untuk menaikkan derajat mereka. Yang hanya bisa dicapai derajat itu dengan kesabaran dianiaya oleh makhluk Allah. Nah, hanya dengan itu Allah menyediakan tempat kedudukan yang mulia untuk Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Dan kedudukan yang mulia yang tinggi itu kada bisa dicapai kecuali dengan sabar atas aniaya makhluk Allah. Nah, dibunuhlah Sayyidina Ali, Umar, Utsman, dan mereka sabar. Akhirnya mereka mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu cara untuk membaguskan sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pejuang-pejuang Islam, dai-dai nang ke situ kamari berdakwah memperjuangkan agama Allah, tahu-tahu dianiaya orang, disakiti orang, mana pertolongan Allah? Maka Allah janji menolong bila kita menolong agama Allah. Sekarang aku dianiaya orang, kata ditolong oleh Allah. Nah, jangan sampai demikian. Allah menolong cuma dengan cara yang dipilih oleh Allah, dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter itu menolong lawan kita. Cuma cara menolong dokter ini menyakitkan. Orang ada penyakit dalam parut, ditolong oleh dokter, cuma pertolongannya berdarah-darah. Dioperasi oleh dokter, tambah sakit, dioperasi, diangkat, dijahit, bayar lagi. Tapi sihat, sembuh. Nah, dokter menolong cuma dengan cara seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menolong orang-orang yang membela agama Allah dengan cara demikian. Dengan cara yang kelihatannya sakit, tapi justru meninggikan martabat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan ragu-ragu. Aku selama ini membersihi masjid tiap hari, kan menolong syiar Islam tuh, membersihi masjid, azan tiap hari, subuh kalanggar, rumah dibongkar orang seharinya. Mana pertolongan Allah nangka ini? Nah, jangan ragu-ragu. Pokoknya bila kita membela agama Allah, Allah pasti membela kita, tapi dengan cara yang dikehendaki Allah, bukan dengan cara kita. Caranya terserah Allah. Pokoknya ditolong
orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lagi itu contoh yang merupakan wahyu Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana 'alaika mislu Uhudin dainan addahu Allahu anka, qul Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak." Ujar Nabi, andai kata engkau punya hutang seperti gunung Uhud, hutang engkau kayak gunung Uhud bisi hutang, Allah akan melunasi hutang itu. Amalkan ini, jar Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Malakan itu. Seapa aja hutang kita lunas kina. Ini Nabi kita mengatakan, janji daripada Nabi. Amalkan. Sebulan tiap hari mengamalkan 100 kali, tatap ada hutang kali jalan-jalannya kawata bayar. Setahun rumah disita orang maginnya, hutang kada kau bayar, sita orang rumah. Mana kebenaran janji Nabi nih? Bila mengamalkan itu dipunahi hutangnya. Nah, bila menemui itu, beradablah engkau, berbaik sangkalah engkau dengan Nabi sebagaimana dengan Allah tadi. Bagaimana kita berbaik sangka kepada Nabi, beradab dengan beliau, barangkali amalan yang aku baca ini ada yang kada pas lagi bagi diriku. Mungkin bilangannya kah aku membaca 100-annya, padahal mestinya 1000 sehari, bisa juga. Atau bisa aku ada dosa-dosa sehingga amalan itu ditolak di sisi Allah, bisa juga. Nah, jangan sampai kita menyalahkan Nabi yang menjanjikan itu. Itu membahayakan kita.